Coba bayangin, sebuah tempat di mana kota pertama umat manusia lahir. Tapi, ironisnya, di tempat yang sama jugalah awal dari kehancuran sebuah peradaban dimulai. Kutipan ini bukan cuma kalimat puitis loh, ini adalah petunjuk awal dari sebuah misteri sejarah yang sangat besar. Oke, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Kita akan coba membongkar salah satu misteri terbesar, keruntuhan peradaban Mesopotamia. Kita bakal lihat warisan mereka yang luar biasa, tapi yang lebih penting lagi, kita akan cari tahu jawabannya. Kenapa sih peradaban yang begitu hebat bisa hilang di telan zaman? Tapi, sebelum kita bahas soal kehancurannya, kita harus paham dulu sepenting apa sih Mesopotamia ini. Coba deh pikirin, tulisan, hukum, kota, hampir semua yang kita kenal sebagai peradaban modern, akarnya itu ya dari sini. Nama Mesopotamia itu sendiri artinya tanah di antara dua sungai. Posisinya diapit oleh sungai Tigris dan Efrat, jadi wilayahnya ini tuh kayak oase kesuburan di tengah daratan yang kering. Nah, air dan tanah subur inilah yang jadi modal utama manusia untuk pertama kalinya berhenti hidup nomaden dan mulai membangun peradaban. Kontribusi mereka tuh bener-bener gila, bukan cuma soal kota-kota megah kayak Uruk dan Babilonia ya, tapi mereka yang kasih kita sistem pertanian teratur, hukum tertulis pertama di dunia, yaitu Kode Hammurabi, dan yang paling revolusioner dari semuanya, tulisan. Jadi, ini bukan sekedar cerita kuno loh, ini tuh cetak birunya dunia kita sekarang. Tapi, nah, di balik semua kemegahan itu, ada sisi gelapnya. Peradaban yang kelihatannya super kuat ini ternyata tanpa sadar menanam benih-benih kehancurannya sendiri. Nah, ini dia inti misterinya. Gimana caranya peradaban yang sepinter itu, yang nemuin kota, hukum, tulisan, bisa runtuh sampai hampir nggak ada jejaknya? Jawabannya ternyata bukan satu hal tunggal, tapi serangkaian peristiwa yang saling terkait dan, ya, tragis. Oke, petunjuk pertama kita mengarah pada hubungan mereka dengan alam. Ironisnya, hal yang bikin mereka super sukses justru jadi salah satu penyebab utama kejatuhan mereka. Jadi gini, mereka kan jago banget soal irigasi. Tapi inovasi yang ngasih mereka makan ini setelah berabad-abad dipakai malah jadi bumerang. Air sungai yang mereka alirkan itu membawa mineral garam yang akhirnya numpuk di tanah. Nah, proses inilah yang kita kenal sebagai salinisasi yang pelan-pelan tapi pasti meracuni ladang mereka dan mengubah surga pertanian jadi tanah gersang. Dan buktinya kelihatan banget dari data arkeologi. Hasil panen mereka tuh anjlok dari waktu ke waktu. Masalah ini makin parah karena ada perubahan iklim dan kekeringan panjang yang bikin pasokan makanan jadi tidak menentu. Fondasi utama yang menopang seluruh peradaban mereka mulai goyah. Nah, masalah alam ini nggak datang sendirian. Justru ini memicu faktor kedua yang nggak kalah mematikan. Konflik antar manusia. Ya, kalau sumber daya makin sedikit, ujung-ujungnya pasti perang. Perlu kita ingat, Mesopotamia itu bukan satu kerajaan besar yang bersatu, tapi kumpulan negara kota yang saling sikut, saling bersaing. Jadi, pas sumber daya paling vital, yaitu air dan tanah subur, mulai langka, ya apa yang terjadi? Perang tentunya. Perebutan sumber daya ini bikin mereka terus-terusan berkonflik, yang akhirnya menggerogoti kekuatan mereka dari dalam. Kondisi internal yang udah rapuh ini bikin mereka jadi sasaran empuk buat para penakluk dari luar. Sejarah Mesopotamia pun jadi kayak siklus penaklukan tanpa akhir. Sumeria ditaklukkan Akkadia, Akkadia ditaklukkan Babilonia, dan begitu seterusnya. Setiap serangan dari luar itu menghantam struktur peradaban mereka yang udah retak dan makin mempercepat kehancurannya. Dan inilah mungkin warisan paling tragis dari keruntuhan ini. Wilayah yang dulunya dikenal sebagai lumbung pangan dunia kuno, sekarang sebagian besarnya adalah gurun pasir. Sebuah transformasi yang luar biasa mengerikan. Jadi, apa nih yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Kehancuran Mesopotamia itu jelas bukan karena satu penyebab tunggal. Ini tuh persis seperti efek domino yang mematikan. Dimulai dari kerusakan lingkungan yang memicu kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya ini kemudian memicu perang saudara. Perang saudara bikin masyarakat jadi lemah dan terpecah belah. Dan akhirnya, masyarakat yang lemah jadi mangsa empuk buat invasi dari luar. Satu domino jatuh, menimpa domino berikutnya, sampai semuanya runtuh. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang mungkin bikin kita kurang nyaman. Kalau kita lihat isu-isu zaman sekarang, perubahan iklim, perebutan sumber daya, ketegangan politik global, pertanyaannya bukan lagi apakah kita sudah belajar dari sejarah, tapi akankah kita mengulangi kesalahan yang sama?
Ternyata kisah Mesopotamia yang usianya 5.000 tahun ini masih sangat-sangat relevan untuk kita hari ini.